Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari Guru Nasional menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk menyuarakan harapan terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Jelang puncak pemilihan kepala daerah di Sumsel, semua pihak khususnya calon kepala daerah dapat menciptakan kondisi kondusif. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Senin 25 November 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Hari Guru Nasional menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk menyuarakan harapan mereka terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Hari Guru Nasional menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk menyuarakan harapan mereka terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, para guru menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan juga dukungan fasilitas. Salah seorang guru sekolah menengah di Kota Palembang, Sesi Ismawati, mengungkapkan bahwa guru memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Namun, ia berharap adanya pemerataan pelatihan guru di daerah. Dan selain itu, persoalan kesejahteraan juga menjadi isu utama yang diangkat. Saya yakin, khususnya di Sumatera Selatan, masih banyak sekali guru-guru honor yang sedang berjuang agar bisa diangkat, agar mereka bisa layak mendapatkan gaji yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin yang membedakan guru di kota dan di desa atau daerah. Guru di perkotaan mungkin punya akses ke pelatihan modern. Tapi untuk teman-teman saya, guru-guru di daerah, itu masih minim. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program. Namun, suara guru menjadi pengingat bahwa perjalanan pendidikan yang adil dan merata masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu dalam peringatan Hari Guru, Yusti Wijayanti, seorang guru senior dari SMK Nurul Hilmi, Kabupaten Banyuasin, menyampaikan pandangannya terkait kesejahteraan dan tantangan yang dihadapi para guru di daerah tersebut. Menurutnya kesejahteraan guru secara umum sudah meningkat, tetapi tantangan baru terus bermunculan, terutama dalam hal kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Ia menambahkan bahwa para guru kini harus aktif dalam berbagai kegiatan, seperti mengisi platform Merdeka Mengajar atau PMM, dan melakukan refleksi pembelajaran. Yusti juga menekankan pentingnya kompetisi teknologi bagi guru, terutama bagi mereka yang baru saja lulus seleksi P3K. Dalam harapan, Yusti menginginkan para guru di Kabupaten Banyuasin untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dengan Hari Guru, kami sebagai guru yang sudah senior, untuk anak-anak yang sudah lulus P3K harus tetap bersemangat, harus pintar IT. Nah, gitu aja. Cukup Harapannya sekian. ke depan, Bu. Harapan ke depannya guru yang ada lingkungan Banyuasin harus tetap menjaga kesehatan dan tetap mengoptimalkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Peringatan Hari Guru menjadi momen refleksi sekaligus motivasi bagi para pendidik untuk terus berkontribusi mencerdaskan generasi bangsa. Pendengar, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Harapan saya sebagai murid pada Hari Guru ini yaitu semoga guru-guru lebih bijaksana lagi dalam mengajar, karena zaman sekarang guru-guru lebih memilih untuk memberikan tugas lewat handphone daripada mengajar di kelas dan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, sehingga kami para murid-murid tidak paham bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut dan menjadikan murid-murid zaman sekarang menjadi murid-murid yang bodoh dan pemalas karena mereka tidak belajar dengan baik dan mereka lebih memilih untuk mencari jawaban lewat handphone atau dengan bantuan Google. Harapan saya sebagai orang tua murid untuk Hari Guru, semoga Ibu Guru sekarang benar-benar memegang amanah dan bertanggung jawab atas jabatan sebagai ibu atau bapak guru. Sekarang banyak yang disayangkan, ibu guru atau bapak guru hanya bermain ponsel
dan terkadang meninggalkan anak muridnya yang hanya diberikan tugas tanpa menjelaskan materi yang akan diajarkan. Mereka, para guru, lebih senang berkumpul di kantor. Mereka lupa dengan amanat sebagai ibu atau bapak guru. Beda dengan ibu guru zaman dahulu yang benar-benar mengajar sampai anak murid mengerti. Wajar kalau anak-anak zaman sekarang bodoh dan kurang soal pendidikan. Menurut saya, Hari Guru itu sangat penting, sangat bagus bagi kita semua. Agar juga para guru di Indonesia ini agar lebih sejahtera lagi, lebih diperhatikan lagi, terutama guru-guru yang honorer di daerah-daerah terpencil, agar mereka itu diperhatikan untuk penghasilannya, pendapatannya. Kalau bisa penghasilannya tuh disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing. Terus mereka sangat berjasa lah bagi kita semua untuk mendidik kita sampai. Pendengar, berikut wawancara Nova Aryana bersama pengamat pendidikan Dr. Suherman SPD MSI terkait Hari Guru Nasional. Dr. Suherman, SPD, MSI, kalau kita melihat guru dulu dan sekarang seperti apa nih Pak Suherman melihatnya? Ya, kalau kita lihat, sama saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya. Semoga dengan peringatan Guru Nasional pada tanggal 24 November sebagai Hari Guru Nasional, tentunya harapan kita adalah peningkatan kesejahteraan para guru. Para guru kita kan masih jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Guru kita ini kan gaji masing-masing minim. Yang honorer saja gaji sampai ada yang 300-400 dibayar 3 bulan sekali. Nah, ini memprihatinkan di dunia pendidikan. Kemudian kasus per kasus guru juga itu sangat memprihatinkan seperti yang terjadi di Sulawesi kemarin. Nah, saya berharap dengan Hari Guru ini tentunya harus ada perbaikan-perbaikan. Yang pertama, perbaikan kesehatan bagi guru, baik guru honor, guru PNS, guru P3K. Tentunya apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo yang akan menambahkan gaji guru itu 2 juta, saya kira saya memberikan apresiasi kepada Pak Presiden. Tetapi eksekusinya kapan? Kemudian yang kedua, kasus guru. Saya minta ada lembaga khusus satuan hukum untuk guru, baik yang berada di kabupaten maupun yang berada di provinsi. Mengapa saya minta seperti itu? Supaya kasus guru itu tidak berlarut-larut. Artinya masalah ini belum selesai, timbul lagi. Guru yang mencubit sudah masuk penjara lagi, dilaporkan wali murid. Saya minta kepada wali murid, pada seluruh wali murid yang berada di Selatan, jangan selalu sedikit-sedikit memojokkan guru, sedikit-sedikit mengadukan guru kepada aparat. Sehingga guru itu dampak psikologinya adalah guru menimbulkan cuek kepada anak. Ini sangat berbahaya di dunia pendidikan. Kalau guru sudah cuek berarti mau apa anak terserah, mau pintar ya terserah, mau bodoh ya terserah. Ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Tapi inilah akan terjadi kalau memang masalah guru itu tidak pernah dituntaskan. Baik. Saya kira itu. Jadi intinya sangat beda ya guru dulu dan sekarang ya, Dr. Iya, Suherman guru ya. dulu kan saya waktu di SD itu kan nggak hafal kali-kalian disebat. Sampai tangan saya merah. Akhirnya kita belajar. Alhamdulillah SD saya ranking, kelas 3 enggak ranking. Kelas 4 saya mulai ranking sampai pelajar teladan di kelas 5 kan waktu itu. Nah, artinya ada proses dari guru itu. Guru itu mendidik dengan kasih sayang. Bukan langsung menghukum sampai patah tangan, patah kaki, enggak. Saya kira masih batas wajar-wajar.
tapi perlakuan dari wali murid yang sangat prihatin. Jujur, saya sangat prihatin. Wali murid selalu memojokkan seseorang guru. Sedikit dicubit langsung dihantam, lapor ke polisi. Sedikit ada masalah, lapor ke polisi. Nah, tolong kepada polisi, guru bukan ada terorisme. Guru adalah insan pendidik. Artinya, guru itu mempunyai background pendidik. Mendidik dan mencerdaskan anak-anak. Baik. Nah, harusnya di situ. Jadi kita harus menyerahkan kepada guru lah. Bagaimana guru mendidik anak itu sesuai dengan background sarjananya, sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang artinya guru juga mempunyai peran dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Bagaimana langkah pendidikan kita ke depan, bagaimana cermin pendidikan Indonesia ke depan, itu yang harus kita perhatikan. Langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk perbaikan nasib seorang guru tentunya perlu dieksekusi sekarang. Baik. Saya berharap kepada Presiden, Pak Prabowo dan Pak Menteri, baik Mendiknas, pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, saya berharap bagaimana peran daripada pendidikan itu, aplikasinya untuk mencerdaskan bangsa itu jangan sampai terganggu. Kalau ada sistem yang terganggu, guru ada bermasalah dengan hukum, itu artinya ada sistem yang terganggu, membuat guru-guru kita nanti cuek. Nah, itu salah satu. Baik. Termasuk kepada para dosen, tentunya harus kita tingkatkan. Dan saya berharap juga kepada dosen perlu ditingkatkan bagaimana agar dosen-dosen kita itu dapat kesejahteraan dari pemerintah. Baik. Jangan mengandalkan hanya sordes saja. Sordes itu cuma berapa artinya? Kalau dengan kebutuhan sekarang ini kan kebutuhan yang sangat mahal. Artinya sordes juga bagi dosen itu kan masih belum memadai. Nah, saya berharap menjadi renungan kita semua, baik Menteri Pendidikan Dasar Menengah maupun Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, tentu harus menjadi renungan kita, termasuk pemerintah. Bagaimana langkah-langkah upaya yang harus kita lakukan agar pendidikan kita Indonesia ini menjadi pendidikan yang terbaik di Asia Tenggara. Itunya langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Baik. Baik, Dr. Suherman, terima kasih untuk RRI. Ya. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Jelang puncak pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, semua pihak khususnya calon kepala daerah dapat menciptakan kondusif di masa tenang. Kita simak dalam Picture Pilkada pagi ini bersama Aditya. Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Selatan mengajak semua pihak khususnya calon kepala daerah dan pendukung untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi yang arif dan bijaksana. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata. Menurutnya, saat ini yang sudah memasuki masa tenang, semua pihak harus menjaga kondisi yang kondusif mengingat semua calon kepala daerah merupakan warga Sumatera Selatan. Kenapa kita nggak perlu berkonflik? Ya, karena kita ini semua ini kan yang jadi calon gubernur, jadi calon wakil gubernur, yang jadi wali kota, calon wakil wali kota, bupati, wakil bupati, semua warga Sumatera Selatan. Sebenarnya inilah pengejawantahan demokrasi itu dari untuk buat. Sementara itu menyikapi pelaksanaan pesta demokrasi yang kondusif melalui calon kepala daerah maupun tim pendukung, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian mengatakan, saat ini sudah memasuki masa tenang, seluruh pihak diharapkan dapat menjaga kondusivitas suasana hingga saat pencoblosan nanti. Masalah pilkada ini belum ada hal-hal yang cukup terlalu mengkhawatirkan. Nah, kita berharap juga agar kondisi ini bisa tetap stabil sampai selesai dilaksanakan pilkada. Seperti itu. Dan tentu saja ini butuh kedewasaan para calon-calon juga semua seperti itu. Jadi bersikap yang profesional, kemudian ada namanya
fatsun politik, etika politik juga yang mesti dijaga. Tidak hanya Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Tadrik juga menyoroti terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan yang baik dan kondusif. Tidak hanya jelang pelaksanaan maupun saat pelaksanaan, melainkan pasca pelaksanaan semua harus berjalan baik dan kondusif, mengingat pengaruhnya terhadap ekonomi sangat besar. Pentingnya juga ya, kita juga sebagai masyarakat menjaga kondusivitas, stabilitas, karena jangan sampai ya nanti ada perpecahan ataupun chaos, isu-isu yang tidak memecah ya, sehingga situasi tidak kondusif. Pesta demokrasi ini biasa saja, tapi jangan sampai nanti terjadi ketidakstabilan. Itu pastikan pengaruh kita berekonomi. Demikian Picture Pilkada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya Hari Guru Nasional menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk menyuarakan harapan mereka terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Jelang puncak pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan, semua pihak khususnya calon kepala daerah dapat menciptakan kondusif di masa tenang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.